Saya akan memulai pidato saya dalam 1, 2, 3. Bank sentral didefinisikan sebagai instansi negara yang bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai mata uang dan stabilitas sistem finansial negara tersebut secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia berkedudukan sebagai bank sentral yang memiliki tugas utama untuk menjaga kestabilan rupiah. Sehingga dengan kata lain, Bank Indonesia selaku bank sentral juga bertanggung jawab untuk menjaga agar tingkat inflasi terkendali. Dalam perdebatan kali ini, kami sebagai pihak pemerintah percaya bahwa bank sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, karena jika pengeluaran pemerintah tidak dibatasi, maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan terhadap keadaan ekonomi negara tersebut, yang tentunya berdampak sangat signifikan pula terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti yang akan kami buktikan dalam argumen kami nantinya. Mosi ini penting untuk dibahas karena pengeluaran pemerintah yang berlebihan atau tidak terkendali seperti yang sudah terjadi di negara-negara seperti Venezuela, Zimbabwe, Sudan, dan lain-lain berkontribusi secara signifikan tidak hanya terhadap krisis keuangan, tetapi juga terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di negara-negara tersebut. Berkaca dari negara-negara lain, tentunya Indonesia tidak ingin merasakan hal serupa. Dan karena itu, kami dengan bangga menyatakan bahwa tujuan kami dalam perdebatan kali ini adalah untuk memberikan wewenang kepada Bank Sentral untuk menetapkan batas pengeluaran pemerintah dengan beberapa alasan. Pertama, Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, karena jika pengeluaran pemerintah tidak dibatasi, hal ini akan menyebabkan terjadi overspending atau pengeluaran yang berlebih dari pihak pemerintah. Dan jika hal tersebut terjadi, tentunya ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi, bahkan hiperinflasi di negara tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Bank Sentral yaitu Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur pengedaran uang terhadap barang dan jasa agar tidak terjadi inflasi. Namun, jika bank sentral tidak menetapkan batasan pengeluaran pemerintah dan terjadi overspending, maka akan terjadi inflasi oleh karena banyaknya jumlah uang yang beredar, sehingga dengan banyaknya jumlah uang yang beredar, masyarakat akan menjadi lebih konsumtif, atau dengan kata lain, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan naik. Selanjutnya, mengikuti logika ekonomi, jika permintaan terhadap barang dan jasa naik, maka tentunya harga barang dan jasa tersebut juga akan ikut naik, sedangkan nilai uang akan turun. Dengan demikian, jika bank sentral tidak menetapkan batasan pengeluaran pemerintah dan terjadi overspending yang menyebabkan inflasi, justru akan lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan bagi negara tersebut, seperti kegagalan dalam pembangunan nasional, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, ekspor negara yang tidak kompetitif, pendapatan nasional yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Dan jika hal tersebut terjadi, angka pengangguran tentunya akan semakin tinggi. Dan jika angka pengangguran semakin tinggi, produktivitas negara tersebut tentunya akan menjadi rendah. Dan jika demikian, hal ini akan memiliki dampak sosial pula, di mana kriminalitas juga akan ikut naik. Oleh karena itu, jelas bahwa bank sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah guna meminimalisir terjadinya inflasi dengan segala dampak negatif dari inflasi tersebut, demi mencapai tujuan bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi di negara tersebut. Dan yang kedua, jika bank sentral menetapkan batas pengeluaran pemerintah, hal ini juga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi di negara tersebut. Mengapa? Karena dengan membatasi pengeluaran pemerintah, kemungkinan untuk terjadi overspending dan juga money politics sudah diminimalisir, bahkan dihilangkan. Hal ini terjadi karena dalam realita kita melihat bahwa terdapat beberapa anggaran ataupun pengeluaran pemerintah yang nominalnya tidak rasional. Contohnya seperti anggaran 40 miliar lebih hanya sekedar untuk gorden rumah anggota DPR. Jika Bank Sentral menetapkan batas pengeluaran pemerintah akan menjadi lebih rasional dalam nominal, dan tentunya akan lebih tepat guna pula dalam penggunaan anggaran itu sendiri, oleh karena semuanya itu sudah dibatasi dan juga sudah jelas alokasinya untuk sektor mana saja. Dan selain itu, dengan menetapkan batasan pengeluaran pemerintah pula, tidak akan terjadi kelebihan anggaran. Dan jika tidak ada kelebihan anggaran, tentunya tidak akan ada uang yang tersisa lagi untuk dikorupsi. Dengan kata lain, jika bank sentral menetapkan batas pengeluaran pemerintah, maka secara otomatis bank sentral akan lebih mampu mengawasi pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, ada transparansi dan juga akuntabilitas yang lebih tinggi pula dalam pengeluaran pemerintah itu sendiri. Dan jika ada transparansi dan akuntabilitas, maka korupsi dan juga segala bentuk penyelewengan dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Terakhir,
Jika korupsi rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, maka angka kemiskinan juga akan menurun, dan dengan demikian masyarakat akan sejahtera, sehingga kita mempunyai sumber daya manusia yang kompeten yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional demi menaikkan citra negara di mata dunia pula. Dan argumen kami yang terakhir, kami percaya bahwa Bank Sentral harus diberikan wewenang untuk menetapkan batas pengeluaran pemerintah, karena Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, sudah merupakan instansi yang paling tepat dalam menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Seperti yang kita sudah ketahui, Bank Indonesia sudah berpengalaman selama berpuluh-puluh tahun dalam menangani masalah ekonomi di negara, dan kenyataannya juga Bank Indonesia lah yang terjun langsung untuk mengatur keuangan itu sendiri, sehingga jika mereka diberikan wewenang untuk membatasi pengeluaran pemerintah, mereka akan tetap objektif dalam membaca dinamika ekonomi negara, dan mereka juga akan bebas pula dari segala kepentingan politik, karena sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang, Bank Indonesia selaku bank sentral di negara ini adalah lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Dengan kata lain, Bank Indonesia dengan segala pengalaman dan juga kompetensi yang mereka miliki dalam mengatasi masalah ekonomi negara, tentunya akan memberikan rekomendasi kebijakan yang terbaik pula bagi pemerintah dalam merumuskan APBD, sehingga kas negara dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga dengan sebenar-benarnya demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada argumen kali ini perlu juga ditekankan bahwa dengan Bank Indonesia yang diberikan wewenang untuk menetapkan batas pengeluaran pemerintah, hal ini semata-mata tidak akan membuat Bank Indonesia berada di posisi yang lebih tinggi daripada pemerintah. Di pihak pemerintah, kami memang ingin agar Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Namun dalam kasus genting atau darurat, tentunya masih ada fleksibilitas di pihak kami, di mana anggaran yang sudah dibatasi tersebut masih bisa untuk diamandemen atau dinegosiasi sesuai dengan keadaan finansial negara tersebut. Dengan kata lain, di pihak kami masih fleksibel dan terbuka juga dengan diskusi dua arah antara Bank Indonesia dengan pemerintah mengenai pengeluaran pemerintah itu sendiri. Jadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa didominasi oleh pihak lainnya. Karena kembali lagi kami memberikan kesempatan diskusi dua arah dalam merumuskan pengeluaran pemerintah. Dan dengan demikian kami bangga untuk berdiri di pihak pemerintah. Terima kasih.